Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini 5 Jenderal TNI Angkatan Darat yang menjadi calon kuat Pangkostrat pengganti Jenderal Dudung Abdul Rahman. Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Dan kini, Dudung Abdul Rahman telah naik satu tingkat menjadi Jenderal Bintang 4. Pelantikan Dudung sendiri bersamaan dengan dilantiknya Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Sedangkan pelantikan sendiri dihelat di Istana Negara pada hari Rabu tanggal 17 November 2021. Setelah Dudung Abdul Rahman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, beberapa nama ramai disebut untuk layak menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Penjaringan Pangkostrat sendiri nantinya akan dilakukan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti, dan kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk menentukan. Berikut ini deretan calon kuat pengganti Jenderal Dudung Abdul Rahman sebagai Pangkostrat. 1. Mayor Jenderal TNI Nyoman Kantiasa. Mayor Jenderal TNI I Nyoman Kantiasa disebut-sebut sebagai calon kuat Pangkostrat. Saat ini, beliau masih mengemban amanat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 18 Kasuari. Tentara yang berusia 54 tahun itu merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1990. Bahkan, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai siswa dengan karya tulis terbaik pada Dikrek Sesko TNI tahun anggaran 2014. Kantiasa berpengalaman dalam bidang infanteri Kopassus. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Saat masih berpangkat kolonel, beliau terpilih menjadi Komandan Upacara Penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-68 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2013. Di samping pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus di tahun 2019, sewaktu Brigadir Jenderal, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasdam 17 Cendrawasih di tahun 2017 dan Rem 173 Raja Virabraja di tahun 2017. Sedangkan saat berpangkat kolonel, beliau pernah menjabat sebagai Danrem 163 Wirasatya di tahun 2015 dan Mentar Akmil di tahun 2015, Pamen Denma Mabes Angkatan Darat dalam rangka pendidikan Sesko TNI di tahun 2014, Pamen Ahli Bidang Taktik Khusus Kultor Danjen Kopassus di tahun 2013, dan Pusdikpassus di tahun 2012, dan Sat 81 Kopassus di tahun 2010. 2. Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo. Sosok calon kuat Pangkostrat selanjutnya adalah Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso. Beliau merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini masih mengemban amanat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 6 Mula Warman. Hebatnya lagi, Mayor Jenderal Teguh merupakan jebolan dari Akademi Militer tahun 1991 dan menjadi lulusan terbaik atau penerima Adi Makayasa. Sang Jenderal Bintang 2 ini pernah menjadi Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat atau Puspenerbat sebelum akhirnya diangkat sebagai Panglima Kodam. Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso pernah terpilih menjadi Komandan Upacara dalam rangka upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2014. Selain menjabat sebagai Pangdam 6 Mula Warman dari tahun 2001 sampai sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai Danpusenif Kodiklat TNI Angkatan Darat di tahun 2018 sampai tahun 2020, Kasdam 6 Mula Warman di tahun 2017 sampai tahun 2018, Wadan Pusenif Kodiklat TNI Angkatan Darat di tahun 2016 sampai tahun 2017, dan Rem 172 Praja Wirayakti di tahun 2016, Pamen Denma Mabes Angkatan Darat di tahun 2015 sampai tahun 2016, dan jabatan penting lainnya. 3. Letnan Jenderal TNI Arif Rahman. Selain kandidat dari Bintang 2, pada Letnan Jenderal atau Bintang 3 ada nama Danpusenif, yakni Letnan Jenderal TNI Arif Rahman yang disebut layak dicalonkan sebagai Pangkostrat. Meski begitu, tidak menutup peluang bagi prajurit lain yang berpangkat Bintang 2 untuk kemudian dicalonkan. Letnan Jenderal TNI Arif Rahman merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat. Lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini berpengalaman di bidang infanteri.
Ayah dari dua anak itu telah sekian kali menduduki jabatan strategis. Yang terakhir ialah sebagai perwira ahli tingkat 3 Kepala Staf TNI Angkatan Darat bidang komunikasi sosial. Dalam riwayat jabatannya, Letnan Jenderal TNI Arif Rahman sewaktu berpangkat Mayor Jenderal pernah menjabat sebagai Danpusterat di tahun 2019 sampai tahun 2020 dan Pangartap 3 Surabaya di tahun 2019, Pangdam 5 Brawijaya di tahun 2017 sampai tahun 2019, Gubernur Akmil di tahun 2016 sampai tahun 2017. Sewaktu berpangkat Brigadir Jenderal, beliau pun pernah menjabat sebagai Waas Renum Panglima TNI di tahun 2015 sampai tahun 2016, Waas Rena Kasat di tahun 2014 sampai tahun 2015. Keempat, Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Selain nama yang disebutkan di atas, sosok Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak disebutkan sebagai kandidat kuat. Apalagi, Maruli memiliki latar belakang keluarga yang dekat dengan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, Maruli sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres. Meski begitu, untuk kapabilitas serta prestasi dari Maruli tidak kalah jauh dari Pangkostrat yang lain. Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini mengemban tugas sebagai Panglima Kodam 9 Udayana. Lulusan dari Akademi Militer tahun 1992 itu berpengalaman di bidang infanteri Kopassus dan detasemen tempur Cakra. Jabatan terakhir sang Jenderal Bintang 2 ini sebelum menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana, ia pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres. Maruli juga merupakan menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Dalam riwayat jabatan Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak, beliau pun pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Kasdam 4 di Ponegoro di tahun 2018, Wakil Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Wadan Paspampres di tahun 2017 sampai tahun 2018, Komandan Korem 074 Waras Tratama di tahun 2016 sampai tahun 2017, Komandan Grup A Paspampres di tahun 2014 sampai tahun 2016, Asisten Operasi Danjen Kopassus di tahun 2014, Komandan Grup 2 Sandi Yuda di tahun 2013 sampai tahun 2014, Wakil Komandan Grup 1 Para Komando di tahun 2010 sampai tahun 2013. 5. Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji. Sosok yang tak kalah kuat untuk diajukan namanya yakni Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji. Mulyo Aji masih memiliki peluang dari segi usia. Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini mengemban tugas sebagai Panglima Kodam Jayakarta. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 yang berarti rekan seangkatan dengan Panglima TNI Andika Perkasa. Jenderal Bintang 2 ini mahir dalam bidang infanteri dengan jabatan terakhir adalah sebagai Asisten Personel atau Aspers Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Itulah 5 Jenderal TNI Angkatan Darat yang menjadi calon kuat Pangkostrat pengganti Jenderal Dudung Abdul Rahman. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.